sakit dan lain sebagainya. Nah, kami perlu sampaikan ada 6 protokol kembalinya santri ke pondok pesantren paling tidak. Yang pertama, dan ini yang harus menjadi perhatian kita semua, dan ini didukung penuh oleh Satgas Covid Kabupaten, sampai tadi disampaikan oleh Pak Toka, koordinasi dengan puskesmas, koordinasi dengan tenaga kesehatan dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka untuk memberikan perasaan aman dan nyaman. Jadi pada protokol yang pertama, sebelum santri itu kembali ke pondok pesantren, maka orang tua dan santri ini harus pastikan bahwa fisik santri dalam kondisi sehat. Oleh karena itu kami di NU dengan kita sudah berkolaborasi bisa disandingkan peraturan bersama ini bahwa santri yang akan masuk ke pondok pesantren itu harus sudah kondisinya sehat. Nah, ini kemudian koordinasinya tadi dengan kesehatan. Tentu ini diperlukan pemeriksaan, sehingga tapi yang paling penting pastikan bahwa santri itu sehat kemudian kembali. Yang kedua, pastikan juga bahwa santri itu bisa membawa peralatan makan dan kebersihan secara pribadi. Jadi tidak lagi terjadi misalnya handuk itu dipakai bersama-sama, piring dipakai bersama-sama. Ini dihindarilah ke depan. Kita berharap seluruhnya peralatan-peralatan pribadi ini bisa dipakai secara pribadi-pribadi, dan itu selalu dalam kondisi bersih, selalu dalam kondisi baik. Kemudian yang ketiga, diperlukan bahwa santri ini setiap saat selalu bisa mengkonsumsi vitamin C, karena kita tahu COVID-19 ini untuk bisa masuk ke tubuh adalah tubuh yang tidak imun. Nah, untuk bisa menaikkan imunitas tubuh, maka vitamin C ini yang paling penting, yang sudah juga tidak kalah pentingnya lagi. Konsumsi madu ini bisa Gus Khalil ini bisa menyampaikan nanti kepada semua pondok pesantren, bisa menyediakan madu, bisa menyediakan hal-hal yang bisa menaikkan imunitas tubuh, nutrisi dan lain sebagainya, dan selalu membawa masker. Apapun mereka mau ngaji, mereka mau beraktivitas ibadah di masjid, di musola pesantren, nah itu tentu di sana kita berharap nanti musola, masjid, tempat-tempat pengajian itu di depannya ada hand sanitizer, ada peringatan-peringatan untuk selalu menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pada peralatan ibadah, misalnya kalau mereka membawa sajadah, ya sajadah sendiri yang ringan, yang bisa mudah selalu dibersihkan oleh mereka dengan cepat, dan usahakan bisa cepat kering. Lalu yang kelima adalah memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana-sarana yang bisa mendukung mobilitas santri itu. Jadi di dalam pesantren itu nanti kan ada ruang-ruang dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipisahkan, bisa dilakukan penjagaan dan lain sebagainya, sehingga physical distancing di sana juga terjaga dengan baik. Dan yang terakhir adalah para wali santri ketika mengantarkan ini bisa, tadi disampaikan oleh Pak Tolka, bisa dijadwal dengan baik, jadi tidak sekali datang barengan kemudian nanti bisa kerumunan massa yang lebih besar. Nah, ini bisa terhindari dengan baik. Itu beberapa hal. Jadi yang paling pokok, kalau ada santri yang mau balik dan ternyata itu sakit, tentu harus dirawat dulu sesuai dengan protokol kesehatan pada era COVID. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Semoga pesantren Tangguh betul-betul terwujud di Kabupaten Sabang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan tadi yang belum dijawab ke Satgas NU tadi, sudah mengingatkan pertanyaannya. Menurut Satgas NU, kira-kira koordinasi dan kinerja Satgas Covid yang Anda minta untuk menjaga pesantren itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menjawab dulu terkait masalah yang pertanyaan dari WA, bahwa bagaimana Satgas NU itu bisa mengurangi kekhawatiran terjadinya COVID ini di pondok pesantren. Jadi sebenarnya
Satgas PCNU itu sudah membentuk 15 satgas di 14 kecamatan dan sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang mengantisipasi terhadap masalah penyebaran virus COVID ini sejak bulan Maret kemarin, yaitu melakukan disinfektan baik itu di madrasah ataupun di pondok-pondok pesantren, dan sudah melakukan edukasi kepada pondok pesantren bahwa COVID-19 ini perlu segera kita putus mata rantainya, karena memang pengasuh pondok pesantren ini menjadi sebuah corong bagi kita untuk bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Itu mungkin yang telah kita lakukan sejak bulan Maret kemarin. Terus pertanyaan yang kedua melalui telepon tadi, itu sebenarnya memang lebih mengarah ke saya bahwa bagaimana seandainya ada santri yang sakit, proses penanganannya. Nah, kami sudah membuat sebuah panduan bahwa untuk menciptakan sebuah pesantren tangguh itu tentunya harus ada ruang isolasi. Nah, kami sudah menyiapkan, pondok-pondok pesantren itu sudah menyiapkan ruang isolasi, sehingga nantinya apabila ada santri yang sakit, itu segera dari koordinator kesehatan yang telah dibentuk satgas di tiap pondok itu melakukan proses mengkarantina santri yang sakit, ditaruh di ruang isolasi. Pada saat nanti kondisi santri itu terus memburuk, sehingga perlu sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi dengan puskesmas setempat. Nah, ini menjadi penting nanti dari Satgas Pemkab untuk bisa memberikan sebuah instruksi kepada seluruh puskesmas yang ada di kecamatan agar nantinya satgas-satgas di tiap pondok ini bisa bekerjasama di dalam proses penanganan apabila ada santri yang sakit. Ini yang kita harapkan. Jadi sudah jelas bahwa nanti adanya santri yang sakit itu akan ditaruh di ruang isolasi dulu, karena memang kita perlakuan dari pondok pesantren bahwa untuk menuju pondok pesantren tangguh itu bebas COVID, kita juga sudah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana peralatan. Baik itu petugas satgas yang ada di pondok itu akan dilengkapi dengan pakaian hazmat. Itu menjadi sebuah persyaratan untuk menuju sebuah pondok pesantren tangguh. Nah, kita sudah akan menyiapkan pakaian hazmat yang memang itu diberlakukan khusus dalam proses penanganan santri yang sakit. Apalagi santri yang sakit itu menuju ke arah-arah gejala yang memang terpapar virus COVID-19. Nah, ini sehingga kalau bicara tadi pertanyaan yang kedua bagaimana koordinasinya dengan Pemkab, kami juga intinya terbentuk sebuah satgas di KPCNU ini adalah membantu kerja-kerja pemerintah Sabang, dan kita sudah selalu melakukan koordinasi sehingga diharapkan itu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Satgas NU ini baik di tingkat kecamatan sudah terbentuk itu dengan gerakan yang dilakukan oleh gugus tugas yang dibentuk oleh PPK ini menjadi beriringan untuk menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang memang benar-benar sehat, terbebas dari COVID. Itu harapan kita. Tentunya kami berharap bahwa nantinya ini semua ujung tombaknya adalah masyarakat dan santri itu sendiri untuk melakukan kedisiplinan. Itu yang terpenting. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rapid test itu dikhususkan. Nah, itu apabila ada gejala-gejala santri, misalnya pada saat kedatangan itu sudah ada gejala sakit, misalnya ada apa kayak apa sakit kepala, kemudian panas, kemudian apa yang mengarah kepada langsung sebaiknya dibawa ke puskesmas. Nanti puskesmas yang akan memeriksa itu, termasuk di dalamnya rapid test. Jadi sudah disiapkan seperti itu. Jadi tidak semua di rapid test, tapi ada hal-hal yang seperti itu. Dan juga mungkin pada perjalanannya di mana, di pesantren misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ma'o tadi, bahwa kalau itu sudah ada isolasi, tapi kalau memang diperlukan juga, karena nanti ada harapan kami petugas kesehatan juga proaktif untuk bisa menginformasikan sekaligus untuk bisa melayani kesehatan di pesantren, itu nanti juga akan dilaksanakan seperti itu, rapid test. Dan mungkin kalau memang diperlukan isolasi dibawa ke BLK atau di tempat isolasi yang lain, atau itu nanti akan kita laksanakan seperti itu. Artinya kita berkolaborasi antara kami dari Pemkab, termasuk dari Kemenak maupun dari Satgas di NU.
Kalau sudah bagus seperti pesantren tangguh, semua fasilitas sepertinya sudah dilaksanakan gitu ya, itu lebih baik lagi. Jadi kami tinggal mendukung hal-hal yang memang perlu penanganan secara medis oleh puskesmas maupun pustu di masing-masing.